insecure itu ketika ekspektasi kita itu nggak sesuai sama harapan dan kenyataan, nggak ketemu tuh. Karena iblis berusaha mencoba untuk menjatuhkan kita. Mmm. Stop banding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Halo teman-teman Way Out, apa kabar? Senang banget Sinta Rosari dan Marsha Manopo hari ini balik lagi nemenin kalian untuk membahas seputar yang seru-seru ya. Aku harap semua di rumah dalam keadaan baik ya. Amin, 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 amin. Halo Yang, apa kabar? Hai, baik banget nih. Kali ini kita ada Weh. pertanyaan-pertanyaan yang seru-seru ya. Seru banget. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang mau ada pertanyaan, Itu dia. Sebelum kita mulai nih akan episode kita yang seru banget nih hari ini temanya. Aku mau kasih mau ajakin teman-teman yang di rumah, yuk langsung aja kirim pertanyaan kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar apa ya, aku tuh rasanya kok gelisah gini ya Kak. Nah, itu bisa ditanyain ke Way Out ya. Kita tunggu pertanyaannya di mana? Di sini. Alright? Oke. Ih, sama kita jodoh. Kita mau bahas apa nih sekarang ya? kita seru banget hari ini karena menurut aku relate banget sama keseharian kita gitu ya. Apa tuh? Temanya adalah kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Wah, bersyukur. Bersyukur. Iya, Karena iya. kenapa insecure? Karena memang di zaman-zaman now ini ya banyak banget hal-hal yang bikin kita insecure. Karena banyak juga sosmed dan segala macemnya. Terus juga pergaulan kita kayak gimana. Itu tuh gampang banget sebenarnya bikin kita insecure kalau kita tuh nggak bener-bener tahu value-nya tuh apa sih yang harusnya kita kejar itu gitu kan. Ya, dan faktanya di luar sana teman-teman kita juga banyak mendampingi, juga membina anak-anak kita yang ternyata insecure juga. Entah sama dirinya, entah sama keluarganya. Padahal Iya. kalau kita lihat mereka itu juga orang-orang yang cukup baik ya. Iya. Tapi ada insecure tersendiri Iya gitu. banyak kayak misalnya merasa nggak layak gitu, kayak misalnya merasa minder dan segala macam. Padahal sebetulnya harusnya ada yang mereka pegang gitu ya. Iya. Kita langsung bahas aja sih sebenarnya penjelasan mengenai insecurity sendiri nih yang sering dialami generasi milenial nih sebenarnya gimana sih Yang? Kalau buat aku ya, Iya. insecure tuh kayak gimana? Kalau aku bilang insecure itu ketika ekspektasi kita itu nggak sesuai sama harapan dan kenyataan, nggak ketemu tuh. Jadi Makanya dia standar mulai ekspektasi kita gitu ekspektasinya ya, nggak pengennya ketemu gitu. sama harapan kita atau kenyataan yang terjadi. Sehingga muncullah insecure dalam diri kita sendiri. Iya. Nah, aku ingat di Alkitab tuh ada satu cerita yang menarik banget. Kita ingat bahwa Musa ditugaskan Tuhan untuk membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Iya. Mereka ke tanah perjanjian. Harusnya mereka excited. Waktu itu mereka excited, Iya. mereka keluar. Tapi ketika mereka melihat, mengintai tanah Kanaan di sana, apa yang terjadi? Mereka mulai insecure. Karena ngelihat, wow, memang sih hasilnya bagus-bagus, hasil tanahnya, hasil negerinya bagus-bagus, tapi kok yang ada di sana kok raksasa semua ya? Kok gede-gede ya? Gimana masuknya nih dari gunung nggak bisa, dari laut, dari sungai nggak bisa. Dan yang menarik kalau aku bacain buat teman-teman juga, ini ada kata insecure di sini. Kalau kita lihat di Bilangan 13 ayat 33, firman Tuhan bilang begini, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi ketika mereka punya ekspektasi yang, waduh memang keren nih, hasilnya bagus-bagus. Iya. Pas mereka ngelihat di sana ada orang-orang raksasa, dan kenyataannya susah untuk masuk situ, mereka jadi insecure sama diri mereka sendiri. Garis bawah catatan tadi ada kata bahwa kami lihat diri kami sendiri seperti belalang. Jadi mereka sendiri yang nganggap mereka tuh kayak belalang gitu ya di Iya. otaknya. Mereka pikirin, aduh gue kecil banget, aduh gue nggak bisa apa-apa gitu ya. Jadi masalahnya bukan karena raksasa-raksasa yang ada di tanah Kanaan itu, tapi masalahnya adalah belalang kecil yang ada dalam pikiran mereka. Iya. Sehingga mereka ngerasa, aduh gue kecil banget, siapalah akulah, butiran debu, wih, Asik. remahan wafer, Asik. serpihan kerupuk. Aku bukan siapa-siapa. Sehingga mereka jadi insecure karena Iya. melihat keadaan tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Iya. Itu yang sering terjadi buat anak-anak sekarang, untuk kita semua.
Dan semua orang aku rasa punya kadar insecurity-nya sendiri deh. Iya 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 Iya, iya. dia kayak melihat diri, "Aduh gua nggak bisa kayaknya nih, gua nggak Iya. mampu nih Iya. kayaknya nih," dan Iya lain iya iya sebagainya. iya. Karena kita melihat seperti itu di Betul sini sih. juga. Iya, jadi kadang-kadang kita tuh menilai diri kita sendiri tuh, apa ya, nggak layak gitu, kita menilai diri kita sendiri Mhm, tuh rendah gitu. Padahal sebenarnya, bener nggak sih kayak gitu kan, belum tentu kayak gitu. mhm, Padahal, mungkin karena kita sering membandingkan sama orang ya. lain gitu ya, sering ngelihat, orang lain standar hidupnya gimana, kita jadi merasa, minder, apa ya istilahnya, "Kok aku nggak kayak gitu ya?" Jadi insecure lah timbul gitu. Nah, kalau kita lihat Ya, belalang kecil yang ada di sini itu ngomong tentang ini teman-teman, ngomong tentang asumsi sih. Biasanya iya, kita langsung bikin asumsi-asumsi negatif yang mhm, sebetulnya tuh ya belum tentu kejadian juga. iya Kita langsung mikirin, aduh ini gimana ya, aduh bisa nggak ya, aduh susah nih, aduh. Ya pokoknya iya semuanya serba aduh dan serba ada kata tetapi di situ. iya, Tapi gini, aduh bagus sih tapi, aduh iya iya, banyak tapinya sehingga itu mulai muncul kayak ketidakmampuan kita mhm. yang kayaknya nggak sesuai dengan Iya, betul ekspektasi. banget. Terjadilah insecurity dan ini banyak Alright. terjadi teman-teman. Betul betul betul. Nih ada yang nanya nih yang, Mhm, "Kakak way out, aku mau tanya dong, aku ini sering banget minder dengan mhm. penampilanku. Aku selalu nggak percaya diri kalau bertemu orang, aku pengen banget bisa percaya diri, caranya gimana ya, Kak?" Cara untuk percaya diri ya. Iya, Nah, aku rasa kita semua teman-teman harus tahu bahwa kita ini spesial sebetulnya. Semuanya unik. Tuhan iya, ciptain kita itu, Alkitab bilang bahwa kita itu berharga, kejadianku dahsyat dan iya. ajaib dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu siapa diri kita di dalam Iya Tuhan. dan menurut aku juga kita harus sadar bahwa apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan gitu ya, itu tuh apa ya, tidak mencerminkan tuh siapa kita sebenarnya gitu, nggak mencerminkan derajat kita, nggak mencerminkan nilai kita gitu ya. Kadang-kadang kita insecure karena penampilan kita mungkin kita nggak punya baju sebagus dia gitu, kita nggak punya make up sebranded dia misalnya, tapi nilai diri kita tuh nggak ditentukan sama itu. Biasanya ini kan cewek-cewek ya, Mhm. banyaknya sih jujur cewek-cewek karena cewek-cewek suka membandingkan diri mereka dengan orang lain gitu, yang lebih cantik mungkin, yang ya gitulah, yang bajunya lebih bagus dan segala macamnya. Tapi, buat aku ya, buat, ya mungkin value firman Tuhan tuh harus jadi landasan sih, kalau enggak memang kita jadinya insecure. Tapi aku percaya bahwa tadi kita tuh berharga di mata Tuhan dan kita sangat bernilai gitu Iya, teman-teman ya. berharganya jangan taruh rasa berharga di Iya, sesuatu hal penampilan yang gitu ya. iya, sesuatu hal yang sebetulnya bukan esensi. Iya Kayak baju bermerek gitu. Wah, iya kalau gue pakai baju bermerek, gue otomatis 2000% lebih cakep, lebih ganteng. iya, Kalau pakai baju biasa-biasa aja enggak. mhm, Dan kalau kita taruh rasa berharga kita kepada sesuatu hal yang bukan esensi, iya, aku rasa itu yang akan menyebabkan kita minder, teman-teman. mmm, Sedangkan kita tahu bahwa rasa berhargamu itu nggak datang dari brand-brand yang kamu pakai, iya bukan dari penampilan, tapi dari dirimu sendiri iya juga. Itu adalah eh, rasa berharga yang harus kita tanamkan. Kenapa? Karena iya, Tuhan sudah mati buat kamu dan Tuhan bilang betul kamu berharga dan kamu mulia. Jadi kita tuh mahal harganya. Kalau betul. misalnya badan kita dilihat ada price tag-nya, waduh, price tag-nya itu ada tulisan darah anak domba. Iya, Wah, Tuhan Yesus widih mati keren. buat kita, teman-teman. Iya Karena kamu begitu berharganya buat Dia. iya Itu yang setuju. membuat kita utuh. Jadi meskipun kamu pakai brand apapun juga yang mungkin harganya 2000-an, nggak masalah. Siapa yang make itu yang menjadi Iya. apa, Betul titik banget teman-teman, berharganya. yang penting kan, kita mandi ya kan, kita bersih, kita mandi ya kan, itu kan semuanya sama, semua mandi gitu kan. Kalau soal penampilan, pakai apa segala macam itu tidak mencerminkan nilai kamu kok, oke? Mhm, Alright, ini next question sih. Pastor, aku bingung sama teman aku yang dikit-dikit insecure. ya. Kadang soal penampilan, kadang soal keluarganya. Padahal kalau dilihat dari kehidupannya, dia jauh lebih baik dibanding aku. Kira-kira hal apa aja sih yang bikin orang seperti itu selalu insecure? Apa Eee, aja tuh? kalau dari teman-teman yang pernah kita dampingi, Ya, kita juga harus melihat latar belakang mereka sih, teman-teman. Mungkin ada cara didik dari orang tua yang terus, banding-bandingkan gitu, "Coba lihat dong anak itu iya, ranking ini, coba lihat dong anak itu udah bikin ini, coba lihat dong anaknya teman mami udah ini, iya anaknya iya teman iya papi iya, udah ini." Jadi dalam kehidupannya tuh dia seperti, kompetitif terus, sehingga betul. merasa kurang, udah ranking 3 ya nggak ranking 1 gitu. Iya iya iya, Jadi aku pernah kita tuh nemuin ngelihat temen aku yang kayak gitu, dia sampai gini, sampai, gunting behelnya dia, mhm,
Karena dia stres, takut dimarahin mamanya karena dia cuma dapat nilai 90. Hah? Iya, serius. Jadi Itu dia mah aku kalau nilai 90 papa mamaku udah neraktir kan. bener, iya. Udah seneng Waduh, banget mujizat kan, iya gitu. gitu ya. Tapi memang ada tekanan juga dari keluarganya yang, ya dia sampai gunting bala dia saat itu juga kan waktu dia dapat nilai itu karena dia dapat 90 gitu kayak Ya, memang ya. jadi se-insecure itu anaknya gitu. Memang sih dari keluarga juga ya kita harus lihat juga backgroundnya seperti apa, bener sih. Ya, jadi kita harus lihat backgroundnya, terus mungkin dia ada trauma-trauma tersendiri yang membuat Iya, dia menjadi insecure. Padahal kalau kita lihat, aduh hidup lo tuh lebih baik dari gue sebetulnya. iya, Tapi kok dia bisa begitu ya? iya, Mungkin kita bisa layani sih teman-teman. Sebagai teman yang baik, mhm, kita mungkin bisa hadir buat dia, kita tanya iya iya kenapa, iya iya, dan kita tanya sebabnya apa dan iya, lain sebagainya. Karena hubungannya kan udah temen ya. iya, Jadi sebetulnya itu mungkin dikirim Tuhan untuk kamu layani. betul. Ya, untuk kamu layani atau jangan-jangan untuk nyenggol diri kamu juga sehingga kamu ngerasa eh, apa namanya ada sesuatu yang harus kamu bagi buat Iya, buat orang tersebut gitu. iya iya Dan iya juga iya, iya. nyenggol kayak wah, kenapa ya dia udah tajir banget, udah semuanya mapan, kok ada rasa insecure-nya Mhm juga mhm ya. mhm. Sedangkan gua, apalagi gue nih, Iya, yang masih biasa-biasa aja, kredit masih banyak, ya ampun, apa harusnya gue insecure? Nah, siapa tahu itu juga jadi perenungan buat iya, kita. Tapi aku rasa kalau Tuhan udah kirim orang itu ke buat temen tadi yang nanya ya, kenapa nggak, yuk coba bantu dia, iya temenin ya, temenin dia, bantu dia dampingi untuk dia. gain apa ya, percaya dirinya kali ya. Yes, ya percaya dirinya, mungkin penerimaannya, karena banyak banget orang-orang yang insecure tuh pengen dengar kata-kata kayak encouraging gitu ya, Iya, penyemangat, lu keren deh, lu tuh bagus banget cara lu mikir kok bisa gitu, gua nggak bisa tuh. Nah kayak gitu-gitu mereka lebih suka sebetulnya. iya. Kata-kata simpel yang seperti itu mereka Berarti banget gitu berarti ya banget buat buat mereka, mereka ya? karena mereka setiap hidupnya tuh pengen banget nyenengin mungkin orang tuanya, mungkin nyenengin siapapun juga karena memang dididik selalu kompetitif selalu kompetitif. Iya, Jadi aku rasa kita perlu lihat backgroundnya terlebih dahulu iya sih, iya baru iya, doain dia. betul. Doain dia, layani dia, ajaklah ke komunitas kek, ke youth kek, ke gereja kek, pokoknya Iya, temenin lah, hadir mhm. buat dia lah. Kalau kamu sendiri, pribadi gimana sih kamu caranya kamu pernah insecure nggak sih? Aku ya, Kamu pernah insecure nggak? pernah sih, pernah 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 kan? pernah Aku pernah. juga pernah. Kalau kamu sendiri gimana cara kamu menghadapi ke-insecure-ritian kamu? Aku, cara Iya, gimana? ngehadapinnya ya, aku, mulai bersyukur, bener, bersyukur untuk setiap apapun yang dipercayakan. Iya, Misalnya pertama kali aku kan dulu main musik, teman-teman gue dulu main musik, main drum. Ketika pertama kali diajak untuk main musik untuk, misalnya buat ELO gitu, itu kan profesional tuh, iya, untuk, Pinkan Mambo, untuk Indonesian Idol. Awalnya deg-degan mmm, deg-degan kayak, "Waduh ini musisi profesional semua, akulah siapalah," iya, gitu. Itu yang membuat insecure soalnya, membandingkan diri dengan orang iya, lain. Mereka udah di dunia profesional udah begini, iya, gue siapalah. Nah, itu yang membuat aku insecure sebetulnya. Nah, cara aku untuk menanggulangi itu adalah ya aku sebetulnya bersyukur untuk setiap kepercayaan yang dikasih. mmm, Jadi aku tahu mereka juga memberikan kepercayaan itu nggak iya sembarangan, iya jadi aku harus tanggung jawab dengan iya kepercayaan itu. iya, Artinya mereka percaya dengan heeh heeh, kemampuanku. That's why aku berlatih di situ. Untuk aku nanggulangin sih dengan cara itu sih, insecure, aku hadapin dengan bersyukur iya. untuk apapun yang kita terima. Bener bener sih. Nah, kalau aku tuh kan, aku juga pernah insecure kan. Nah, kalau aku tuh kadang-kadang memang kita ada di season-season atau di fase-fase insecure. Misalnya, ngelakuin apa pertama kali gitu, itu pasti ada rasa, Ya, "Aduh bisa nggak ya bisa nggak mhm, ya?" Tapi kalau aku tuh ngadepinnya dengan gini, waktu aku tahu aku limited gitu ya, dan maksudnya kayak aku pertama kali lakuin itu, aku pengen, menuju ke goals aku gitu, iya, biar nggak insecure aku kayak equip diriku gitu, kayak aku mmm, latihan misalnya aku penyanyi gitu ya, misalnya suara aku harus sebagus dia gitu atau misalnya aku harus punya, standar yang sekian gitu, aku akan berlatih setiap hari gitu kayak mhm, waktu itu aku les musik, les nyanyi, latihan di apa namanya, di tempat vokal kayak pokoknya kalau nggak jam les juga aku datang ke sana gitu kayak mhm, pokoknya, ya udah sambil latihan ke sana gitu. Jadi itu memupuk rasa percaya diri aku. Kenapa? Karena aku merasa bahwa
kemampuan aku bertambah gitu. Jadi aku jadi nggak insecure lagi sebenarnya gitu sih. Jadi kayak isi kegiatan kita, isi hari-hari kita tuh dengan hal-hal yang memang kita pengen capai sebetulnya gitu. Kadang-kadang insecure takut karena kita nggak mampu untuk mencapai itu gitu kan. Tapi aku sih waktu itu berlatih kayak untuk mencapai goalsku gitu. Jadi boleh dicoba sih teman-teman kalau misalnya lagi insecure kayak aduh aku bisa nggak ya masuk kerjaan ini atau aku bisa nggak ya bersaing sama mereka gitu. Tapi kalau buat aku em, Justru kita gali justru ya. kita gali dan kita hari ini patokannya adalah kita hari ini harus lebih baik dari kita yang kemarin, bukan kita hari ini adalah sama mereka gitu. Itu kan nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah puas gitu. Tapi Ya. kita hari ini harus lebih baik Ya. dari kita yang kemarin Ya. gitu. Jadi kita nggak insecure lagi teman-teman. Semangat. Yes. Alright, ini ada pertanyaan nih. Kak, aku baru banget pacaran sama salah satu teman kelas aku. Setelah aku mencari tahu, ternyata mantannya jauh lebih cantik dibanding aku. Nah, selain itu aku mendengar banyak omongan dari orang lain kalau dia lebih cocok dengan mantannya dibanding aku. Oh, sedih. Hal itu membuat aku langsung ngedown banget, Kak. Aku harus apa ya, Kak? Kamu harus melihat diri kamu dengan benar sih sebetulnya. Nah, sebetulnya aku rasa ada 3 tips sih untuk kita Gimana? semua untuk nanggulangin insecure kita. Ya, Yang pertama, ini adalah kunci untuk kita hadapin insecure, yaitu hidup intim sama Tuhan. Harus. Karena Dia yang harus. ciptain kamu. Dan aku percaya setiap ciptaan Tuhan gak pernah abal-abal. Iya, Gak pernah salah ciptain. ya, Kamu bukan kegagalan, kamu bukan kesalahan, kamu bukan pecundang, tapi kamu adalah pemenang. Aku percaya ini karena setiap kita yang ada di dunia ini dilahirkan dengan suatu tujuan ilahi, tujuan tertentu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena kita bayangin aja deh, untuk lahir di dunia ini kita perlu kompetitif sama 499 juta calon manusia. Maksudnya apa, Kak? Nah, maksudnya gini teman-teman, untuk hadir di dunia ini tuh emang hanya Tuhan saja yang izinkan kita. Benih yang berusaha masuk sel telur ibu, itu ada, jadi kita biologi sedikit ya. Ada 500 juta benih termasuk kita semua nih. Dan apa yang mereka lakukan, mereka harus kuat-kuatan, cepet-cepetan, sikut-sikutan. Sehingga yang keren adalah dari 500 juta calon manusia, hanya satu yang berhasil masuk sel telur ibu. Dan akhirnya dialah yang dibentuk ya. 9 bulan dan pada akhirnya lahir. Itu adalah kamu dan itu adalah kita. Jadi aku rasa kita ini dilahirkan udah sebagai pemenang. Ya. Kita harus sadari itu juga, teman-teman. Jadi stop banding-bandingin diri kita dengan orang lain. Karena itu juga salah satu yang membuat kita insecure. Yang Ya. pertama intim sama Tuhan. Ketika kita tahu identitas kita, Tuhan ciptakan kita kenapa, ada tujuan, kita tuh percaya sama Dia. Ya. Karena Dia nggak akan ciptakan barang-barang yang jelek lah ibaratnya Iya. gitu. Yang pertama. Yang kedua, harus penuhi hidupmu dengan firman Tuhan. Baca dan renungkan firman Ya. Tuhan. Di sini banyak janji-janji Tuhan yang ada. Jadi kita tahu ketika orang lain bilang sampah lo, alah lo gak berguna lo biasa aja orangnya udahlah. Gak mungkin berhasil lo pasti gagal. Nah kita tahu ketika dibilang sampah ada firman Tuhan bahwa Tuhan bilang ke kita ya sekali lagi kamu berharga, aku mengasihi kamu. Dan aku rasa firman ini menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Waktu kita renungkan, bukan hanya baca ya, tapi renungkan. Karena itu ada makanan-makanan dalam hidup kita. Nah biasanya yang terjadi makanan yang kita ambil itu yang menentukan kualitas hidup kita. Kalau makanan kita sehari-hari, makanan yang terus bikin kita insecure, nah kita akan terus insecure. Ya. Tapi kalau makanan kita firman Tuhan, itu akan menguatkan kita sebetulnya. Yang Ya. terakhir, stop banding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. 3 hal ini, intim sama Tuhan, baca dan renungkan firman Tuhan, kan itu menjadi kekuatan. Soalnya kalau sekarang banyak kita lihat FYP, TikTok yang sebetulnya bikin kita insecure juga. Dan yang terakhir, jangan bandingkan dengan orang lain. Kamu tuh punya keunikan sendiri, kamu punya kelebihan sendiri. Gitu. Setuju banget sih, apalagi ini kalau cewek-cewek dibilang mantannya lebih cantik, itu tuh rasanya mungkin apa ya, sedih banget, down banget. Tapi memang kadang gitu ya, orang tuh nggak suka dengan perubahan. Kayak misalnya udah punya pacar baru tapi selalu dibanding-bandingin sama yang lama gitu. Jadi buat kamu yang penting cowok kamunya stable, cowok Ya, kamunya ya. juga memilih kamu dengan
apa ya, dengan benar, dengan maksudnya tahu bahwa kamu adalah orang yang tepat, pilihan yang tepat, itu menurut aku udah cukup. Yang lain Mhm. ya biarkan saja angin berlalu, kamu akan tunjukkan sama mereka bahwa kamu adalah yang terbaik. Oke? Oke. Semangat ya. Oke, Pastor, aku pernah mencoba untuk percaya diri, namun ada Mhm, aja orang yang selalu menjatuhkan mental aku. mhm. Nah, hal itu yang selalu membuat aku merasa capek untuk mencoba percaya diri lagi. Kira-kira ada nggak sih, Kak, tips dan trik untuk dapat percaya diri lagi? Percaya diri lagi, iya. Iya, sebenarnya kayak tadi sih sebenarnya udah disebutin sih, Iya ya. kayak baca firman Tuhan gitu, terus juga jangan banding-bandingin gitu Mhm, ya. Itu tuh udah bener banget sih menurut aku. Kalau kalau percaya diri, mmm, kamu harus sadar dulu bahwa kamu adalah ciptaannya yang sempurna gitu. Itu tuh kita harus imani, sadari, dan apa ya, kita tuh full gitu loh. Jadi kita merasa bahwa kita tuh di mata Tuhan tuh kita tuh as a whole, gimana sih, full gitu loh. Jadi nggak ada yang kurang, nggak ada yang sesuatu yang kita mhm, ya. pikirin itu harusnya gue begini, harusnya gue begitu. Kita harus sadari dulu dan imani itu, dan itu tuh kayak ditaruh dalam hati kita dan hidup kita. Setelah itu, setelah kita sadar dan kita imani, aku percaya kayak ke depannya kita akan jalan itu lebih mudah sih menurut aku, Wih, gitu ya. Pastor luar biasa, Pastor Sinta. Loh, iya kan? Iya, Soalnya kalau bener kita bener nggak bener bener bener. sadarin dulu bener-bener, oh iya aku tuh makhluk Tuhan yang Mhm, sempurna gitu loh, ciptaan Tuhan yang disayang, yang tanpa kekurangan dan segala macamnya, itu ya. akan membuat kita tuh lebih enak jalanin ke depannya gitu, dan kita pasti lebih percaya diri gitu. Iya 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 Ya. iya. Nah, 1 Petrus 5 bilang begini, Hmm. aku mau bagiin ayat buat teman-teman ya. "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Hmm. Jadi kita harus tahu bahwa, musuh kita, iblis itu selalu ingin mencoba menerkam kita. Hmm. Apapun caranya, mungkin dengan orang lain yang ngomong nggak baik tentang kita, yang meremehkan kita, karena iblis berusaha mencoba untuk menjatuhkan kita, Hmm. menjadikan kita sama seperti mereka, yaitu loser. Iblis itu loser, dia nggak punya senjata apa-apa lagi selain Hmm. tipu dayanya Hmm. dan judgement-nya dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan kita terkadang ketika kita mendengarkan kata-kata yang menjatuhkan kita menjadi Down. down, oke? Tapi ayat 7 juga udah bilang, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu." Ayat 9, "Lawanlah dia dengan iman yang teguh." Hmm. That's why aku bilang tadi kita perlu intim sama Tuhan, kita perlu baca dan renungkan. Renungkannya jangan lupa, karena orang cuma baca doang tapi nggak Iya. direnungkan, bahkan tidak dilakukan. Baca dan renungkan, oke? Iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi sebetulnya kita tuh punya struggles-nya masing-masing, Iya. punya insecure-nya masing-masing. Semua di seluruh dunia, katanya, saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tapi ayat 10 menarik. Dan Allah sumber, bilang sumber, Sumber. iya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan, nih, catat baik-baik. 1, melengkapi. 2, meneguhkan. 3, menguatkan. Hmm. Dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Mungkin waktu kita diledek, waktu ada orang yang ngeremehin, kita menderita sih. Dan mungkin sesuatu hal yang gak enak buat kita. Tapi aku percaya itu akan membangun kita ketika kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, maka Dia yang akan mengokohkan, melengkapi. Mungkin ketika diremehkan kita menjadi orang yang, wah, gua harus belajar lebih lagi, Iya. gua harus bangkit nih. Jadi mungkin lihatnya jangan sisi dari bagaimana orang lain meremehkan kita, tapi lihat dari sisi bahwa gua harus berkembang, Betul. gua harus lebih maju lagi. Ayat 11, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Katakan, amin. Amin. Ayat 11 Tuhan bilang seperti ini. Jadi aku rasa memang kita harus lawan dengan iman yang teguh. Betul, wih keren banget ya jawabannya gitu ya, semoga terjawab Mhm ya mhm teman-teman mhm. yang tadi nanya. Nah mungkin kamu bisa sharing dikit nih tentang kadang-kadang kita kan, em, emang keadaan kita nggak selalu baik gitu ya, dan kita tuh Mhm. harus bisa menerima keadaan. Nah mungkin kamu bisa jelasin dari yang soal yang dari Matius 10 ayat 30 sampai 31 itu loh, mungkin kamu bisa sharing Oke, sedikit soal aku itu. bacain ya Ya. Matius 10 ayat 30 dan Ya. 31. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit.
Nah, kayak ada lagu sekolah minggu yang, burung pipit yang Iya, kecil dikasihi Tuhan, terlebih dirimu dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan tahu jumlah rambut kita itu sesuatu amazing. Itu adalah perhatian Tuhan yang luar ya. biasa di dalam hidup kita. Bahkan sehelai rambut pun Dia tahu. Dan nggak akan, jatuh sehelai rambut kalau Tuhan nggak izinkan. Wow. Menarik ya? Bahkan firman Tuhan juga bilang, "Air matamu aku tanggung di dalam kirbat." Jadi itu bilang bahwa Tuhan tuh care banget dan sayang dan peduli Ya, sama kita semua, peduli sama kita semua. Sehingga kita nggak perlu takut, eee, untuk dan nggak perlu sibuk untuk mencari penerimaan dari orang lain, karena Tuhan sudah menerima kamu ya. terlebih dahulu. Kamu nggak perlu nyari pembuktian kepada orang lain, karena Tuhan sudah membuktikan cintanya terlebih dahulu dalam hidupmu. Mhm. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita semua, itu membuktikan cintanya buat kita semua. Sehingga itu kita melihat bahwa kita sudah Ya. dikasihi sama Tuhan. Itu yang membuatnya kita full sebetulnya. Iya, Karena jadi gue nggak insecure lagi dikasihi, tuh nggak ya. insecure lagi. Gue dikasihi, ada orang yang ada pribadi yang peduli, ada orang yang ada pribadi yang care. Itu yang membuat kita full Ya. sebetulnya. Alright, ini ada pertanyaan bagus nih. Pastor, mengapa Mm-mm, Tuhan menciptakan aku berbeda dengan orang lain? Teman-temanku bisa berbicara dengan mm-mm. jelas, sedangkan aku harus menggunakan bahasa isyarat. Aku ini sebenarnya berharga nggak sih? Kalau aku bilang kamu sangat-sangat berharga. Ya, Dan Tuhan tahu kemampuanmu dan kekuatanmu. Mungkin kamu jauh lebih kuat daripada orang lain sehingga kamu mengalami hal yang seperti ini. ya. Belum tentu orang lain dapat menanggung apa yang kamu tanggung saat ini. Itu Mhm. artinya kamu lebih hebat dari yang lain. Iya, Kamu lebih keren dari yang lain. ya, Dan aku rasa Tuhan Tuhan tahu ini loh, Tuhan tahu kekuatan kita masing-masing. Dan aku merasa juga kamu justru lebih kuat dari kita semua ya, untuk menjalani ini. Tapi aku percaya dengan setiap kelemahan kita, Tuhan bisa pakai untuk menjadi kekuatan ya, dan dampak yang besar. ya, Makanya jangan pernah nyerah. Aku percaya kalau ada sesuatu yang Tuhan rencanakan di dalam hidupmu untuk menjadi dampak buat orang lain. Aku ya. melihat bahkan bukan hanya yang eh, tunarungu atau orang yang tidak bisa berbicara gitu ya. Ada juga orang-orang yang lumpuh tapi ternyata dipakai Tuhan luar biasa untuk memberkati sekitarnya. So jangan menyerah, aku percaya ada sesuatu yang besar di dalam hidupmu. Wow, oke gitu ya teman-teman ya. Kamu berharga, pokoknya apapun yang kondisi sekarang kamu alami itu tuh bukan kecelakaan istilahnya, tapi Tuhan tuh punya rencana yang besar banget dalam hidup kamu. So jangan insecure, tetap memuliakan nama Tuhan. Oke, oke ini mungkin satu lagi deh, satu lagi ya. Iya, iya. Kakak WA, aku punya orang tua yang selalu Mhm, mhm. membandingkan aku dengan kakakku yang berprestasi di sekolah. Aku sering berpikir kadang insecurity sebenarnya datang dari keluarga Iya. sendiri gitu. Mereka harusnya mendukung dan menolong, terkadang cenderung menjatuhkan. Apakah aku harus mencari support system dari luar? Nah, support system perlu sekali, Ya. aku rasa kalau misalnya kamu ngerasa orang tua kurang memberikan support ya, kamu terus doain mereka. Mhm. Dan aku suggest kamu, advice kamu untuk terus menghormati Ya, mereka, doakan mereka, dan buktikan kepada mereka bahwa kamu juga bisa diandalkan kok. betul. Nah, kalau kamu butuh support system dari tempat lain, nggak apa-apa juga, dari komunitas kah, dari gereja kah, dari orang-orang yang Ya. bisa nguatin kamu dan bahkan membuat kamu lebih tajam, bukan membuat kamu lebih tumpul, Iya. membuat kamu justru malah down, malah membenci orang tua, malah nggak suka sama keluarga, berontak. Jauhkan mereka, hindari, bukan hindari, jaga jarak sama orang-orang seperti itu. Iya. Tapi carilah komunitas yang sehat, yang bisa menguatkan kamu, bisa mendoakan kamu, dan bisa mendorong kamu untuk memperbesar kapasitas di dalam hidupmu, Iya, setuju untuk banget, setuju maksimal. banget. Jadi, kalaupun, support system dari luar, carilah support system juga yang di dalam Ya, Tuhan gitu ya, yang benar gitu, oke? Teman-teman semuanya wah semangat ya, ini seru nih. pertanyaannya tentang insecure ya, Iya, kayak iya, emang iya, emang iya, iya, iya. sehari-hari banget sih, aku merasa bahwa ini tuh, harus dibicarakan gitu, Mhm, harus mhm. kita bahas lebih dalam lagi. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, aku mau minum dulu, Iya, iya. haus ya, kita minum Boleh, dulu boleh. yuk. Sama tegang ya, Iya nih. karena ngomong insecurity, jadi cheers.
Jadi terkadang apa yang kita insecurein di dalam diri kita ternyata orang lain nggak lihat itu. Ya mereka kritik terus, tapi kamu Iya. harus full sama diri kamu sih aku Yes. rasa gitu. Lanjut pembahasan tentang insecure harus bersyukur Iya ya, iya ya iya kan? iya. Tadi dibahas soal, aduh banyak banget pertanyaan yang memang bikin insecure, ya, entah dari keluarga, entah dari mana-mana gitu, Mhm. dibilang lebih cantik dan segala macamnya. Oke, kita lanjut ya membahas tentang insecure ini. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman yang mau kasih pertanyaan boleh banget, apapun itu yang teman-teman merasa perlu ditanya, langsung kirim ke alamat ini, oke? Di sini. Oke, Oke. nah aku nih, menurut kamu nih gimana sih, kan tadi kita bilang insecure tuh harus bersyukur gitu Mhm kan. mhm. Nah gimana caranya mensyukuri kekurangan diri? Kadang-kadang mungkin kita merasa, aduh aku kurang di sini ya gitu. Tapi Mhm. gimana sih caranya kita mensyukuri kekurangan diri kita gitu? Eee, Caranya mungkin memang kita punya kekurangan, kita harus akui, semua orang punya Iya, kekurangan setuju. masing-masing. Aku pun punya, Sinta Iya. punya, kamu juga. Tapi yuk kita coba belajar untuk lebih melihat kelebihan yang Tuhan taruh di Hmm. dalam hidup kita. Apa aja itu. Dan aku percaya, kekuatan atau kelebihan yang kita punya yang nggak dipunyai sama orang lain, itu juga kita miliki dan Hmm. juga banyak. Sehingga yuk kita rubah fokus kita dari melihat kekurangan dengan melihat Kelebihan, kelebihan betul dan betul. syukuri setiap hal kecil yang terjadi di dalam hidup kita. Daripada kita nggak bersyukur dengan hal-hal kecil gitu ya. Aduh, rambut gue kok Betul. kayaknya jarang ya. Tapi aku Kok setuju syukurnya, sih. aduh iya aduh rambut gua ada Iya puji iya Tuhan. iya. Kadang-kadang gini, kita tuh misalnya kita sebagai selembar kertas putih gitu ya. Terus ada misalnya satu titik hitam aja di situ. Mhm, Kita tuh kayaknya fokusnya ke situ doang, yang titik hitamnya itu doang. mhm, Ke putihnya tuh kita nggak fokus. Padahal putihnya tuh banyak banget iya, gitu. Jadi kayak kita cuma ngelihat ke titik hitamnya itu, yang kurangnya mhm, itu. Padahal kurangnya itu cuma setitik gitu iya, loh. Jadi kita lebih fokus ke sana. iya, Yuk belajar untuk melihat kayak kertas putih itu tuh sebagai suatu apa ya istilahnya, hidup kita yang ya ampun kita tuh ternyata masih punya banyak kelebihan mhm. gitu Dan ingat teman-teman. nggak yang aku bilang tentang asumsi, tentang belalang kecil yang ada dalam Iya. pikiran Israel itu? Nah, kita tuh terkadang juga punya pikiran-pikiran itu kan. Mmm. Tapi aku pernah buat sebuah social experiment. Aku datang ke sebuah sekolah SMA dan aku, panggil 2 anak untuk mereka Mmm. hadap-hadapan. Ya. Dan mereka aku kasih kertas dua-duanya nih teman-teman, aku kasih kertas. Terus yang pertama si A nih aku suruh tulis, "Apa yang membuat kamu insecure? Apa yang kamu nggak suka dari diri kamu?" Ya. Nah, yang B aku kasih kertas juga, aku suruh dia tulis apa yang, kamu suka dari temenmu si A ini. Mmm. Apa yang bikin kamu, bangga sama dia. Jadi mereka tulis tuh, yang A nulis, Mmm. tapi tanpa dilihat nih. Yang A nulis, yang B nulis, yang lucunya pas udah selesai, "Yuk kita sama-sama baca yuk." Aku tanya yang A dulu, "Apa sih yang bikin kamu insecure sama diri kamu?" Yang A tulisnya, "Iya nih Kak, aku nggak suka sama rambut aku terlalu keriting nih, Heeh. gini, aku nggak suka. Sedangkan aku pengennya kan rambut aku bisa," begitulah pokoknya Iya. dia insecure sama rambutnya. Pas aku tanya ke B, apa kelebihan dari si A ini, Heeh. dia tulisnya, "Aku suka rambutnya Kak, aku suka banget sama rambutnya, ya ampun aku Wow. pengen banget punya rambut seperti itu." Jadi terkadang apa yang kita insecurein di dalam diri kita ternyata orang lain nggak lihat itu. Oke. Justru mungkin Iya orang lain ngelihat benar. itu adalah kelebihan dari teman-teman. Iya. Kenapa nggak kita bisa syukuri bahwa, wah puji Tuhan, Ya. Tuhan ciptain rambut seperti ini dan lain Betul. sebagainya. Aku mau bacain satu ayat nih. Boleh. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan bilang begini, "Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku." Ayat 14. "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Sadar tentang kejadian kita dahsyat dan ajaib, kita diciptakan unik, sempurna sama Tuhan. So, aku percaya itu yang akan membuat kita mensyukuri setiap pemberian yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Wow, keren ya. Mhm. Jadi teman-teman, jangan insecure ya, jangan lupa Mhm. bersyukur juga. Oke, ini langsung kita pertanyaan kali ya. Ya, Way out, aku senang banget dipertemukan dengan pasangan yang menerima aku apa adanya. ya. Hal itu membuat aku pelan-pelan belajar untuk menerima kekurangan diri sendiri. Tetapi, aku sendiri belum bisa menerima kekuranganku. Apa yang salah dari aku ya, Kak? Ya itu
sepertinya sama kayak waktu segmen satu yang kita bahas ya. Dia mungkin terlalu membandingkan dirinya dengan orang lain yang pertama, Iya. dan mungkin ada hal-hal yang dia nggak puas sama dirinya. Iya, belum melihat diri dia Belum lihat secara dirinya benar secara kali benar, ya, ya gitu. benar, dan itu seharusnya yang menjadi kelebihan di dalam hidupmu, malah kita lihatnya menjadi sebuah kekurangan. Iya, Nah, aku rasa ini yang perlu kita benahi tentang cara pandang kita melihat diri kita sendiri. Kita tuh udah full terlebih dahulu loh teman-teman. iya, Diciptakan Tuhan itu, tadi Sinta bilang, Sinta sempat share sedikit, kita itu sebuah satu kesatuan yang full sebetulnya. Jadi bukan karena ada orang lain yang membuat kita penuh, kadang ada orang yang bilang gitu ya, "Kamu iya, adalah separuh nafasku, kamu iya, adalah separuh hidupku." Padahal enggak, aku nggak setuju dengan hal itu. Kita tuh udah full terlebih dahulu. iya, Waktu Tuhan menciptakan man. Man itu full sebetulnya, man, kita tuh penuh terlebih dahulu, bukan bukan setengah-setengah. Male and female also. Male juga penuh, female juga penuh. Jadi bukannya kamulah separuh jiwaku, enggak. Aku udah full, kamu full, kita ketemu. Jadi dua yang full. iya, bukan bukan sebuah kekurangan. iya, Nah, sadari hal ini bahwa sekali lagi kamu bukan kebetulan lahir di tempat ini. Yang tadi aku bilang, kamu itu pemenang, bukan iya, pecundang. You are a winner. Dan kita harus bersyukur tentang kabar baik ini. Kabar baik nggak akan jadi kabar baik kalau nggak ada bad newsnya. Bad newsnya tuh apa? Bad newsnya ternyata dari 500 juta itu ada 499 juta calon manusia yang gagal iya, lahir di dunia ini. Good newsnya adalah Tuhan pilih kamu untuk lahir di dunia ini, betul, apapun caranya. Mau dari broken home kah, iya, mau dari kesalahan orang tua kah, iya. tapi selama kamu lahir di dunia ini, aku percaya Tuhan sudah punya rencana di dalam hidupmu. Iya, kadang memang, segimanapun orang nerima kita, mau itu pasangan kita, keluarga kita, Mhm, bilang, "Iya aku menerima kamu apa adanya," tapi kalau diri kita sendiri nggak menerima kita apa adanya, itu akan sulit juga gitu ke depannya. Karena sebenarnya yang jalanin hidup kita adalah pemeran utamanya ya kita sendiri gitu. mhm. Bukan orang lain, bukan pasangan kita, bukan keluarga kita, tapi kita sendiri. Jadi kita yang harus punya keputusan bahwa aku dicintai, aku dilengkapi gitu ya dan aku sudah full gitu. Jadi kita harus punya itu sih dalam hati kita sih. Kalau enggak mau berapapun yang bilang kita, Iya, "Kamu cantik, kamu baik, kamu berprestasi," kalau kitanya sendiri tidak merasa seperti itu, mhm, kayaknya mhm. akan sulit juga sih teman-teman. Jadi yuk mulai belajar untuk percaya itu dan imani itu. Oke? Iya, 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 iya. Oke. Alright, ini pertanyaan selanjutnya nih seru juga nih. Mhm. Pastor, aku selalu mensyukuri keadaan ekonomiku, tetapi aku berada di pergaulan yang notabene ekonominya melebihi aku. Terkadang aku merasa minder dan tidak layak berteman dengan mereka. Aku harus bagaimana ya, Pastor? Aku rasa just be yourself sih. Iya, Ya, aku percaya kalau teman-teman itu emang tulus untuk berteman sama kita, maka dia nggak akan ngelihat, iya. Apa jangan-jangan sebenarnya kita harta aja yang kita. insecure Kita ya, merekanya sih kitanya fine-fine insecure, aja. mereka fine-fine aja. Kalau kita ada di situ ya just be ourselves dengan apa yang Iya, kita punya, iya. dengan apa yang bukan dengan apa yang kita nggak punya. Iya, aku punya temen aku maksudnya kayak jadi mereka berteman gitu ya. Satunya suka pakai barang branded, satunya suka pakai barang thrift. Mhm, Thrift tuh maksudnya, second hand gitu ya teman-teman mhm. ya. Jadi kayak beli di pasar Senen gitu atau beli di mana gitu. Jadi yang second-second gitu. Tapi mereka bersahabat aja gitu Mhm, dan mhm. ya nggak ada yang apa jadi kesenjangan atau apa gitu. Jadi mereka Iya. tetap tetap berteman karena memang pribadinya bukan karena hartanya gitu Iya, teman-teman. justru kalau hubungan sudah terjalin, Iya, persahabatan tuh ya justru orang akan jauh lebih respect dengan kita iya, hidup apa adanya. betul. Orang nggak akan respect kalau kita berusaha menjadi yang bukan kita Iya, gitu. Gaya hidupnya melebihi perekonomian kita gitu, iya, padahal kita tahu hidupnya pas-pasan iya. gitu. Jadi jangan minder ya. Jangan minder, nggak usah minder, just be yourself gitu. Mereka Mhm. akan terima kita kok, kalau Iya, mereka adalah teman-teman yang baik ya. iya, 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 iya. Teman-teman yang tulus sama kamu. Jadi aku rasa no problem, meskipun mereka punya perekonomian lebih, apa namanya, lebih tinggi gitu, Iya, iya, lebih iya, iya, baik iya. lah, it's okay. Tapi nih misalnya nih, menurut kamu gimana sih kalau orang tuh, mmm, kita nanggepinnya gimana gitu kalau orang tuh menilai kita tuh misalnya rendah atau kita merasa direndahkan Mhm, lah mhm. istilahnya. Kamu gimana tuh nanggepinnya kalau kayak gitu? Nah, teman-teman, kita harus tahu bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang lain Iya dalam betul. hidup kita, tapi hidup kita
ditentukan sama perkataan Tuhan, firman Tuhan di dalam hidup Jadi kita. kita firm gitu ya. Jadi kita firm. Sekali lagi aku boleh ulang-ulang lagi buat teman-teman semua bahwa penting sekali kita punya hubungan intim sama Tuhan dan juga kita terus merenungkan firman Tuhan supaya kita tahu bahwa janji-janji Tuhan dari firman Tuhan di dalam hidup kita supaya kita firm juga, Iya. kuat. Kita nggak ditentukan sama perkataan orang lain tapi sama perkataan firman Tuhan. Ya. Aku ada ingat satu kisah Bartimeus, orang yang buta. Hmm. Waktu Tuhan Yesus datang, lewat di satu kota, satu desa itu. Nah waktu itu Tuhan Yesus itu viral. Karena dia melakukan banyak mujizat gitu. Iya. Dia melakukan banyak mujizat. Jadi ketika dia lewat, itu penuh banget. Dia dikerubunin. Nah si Bartimeus waktu dia tahu ada Tuhan Yesus mau lewat, nah, dia langsung menggunakan apa yang dia punya. Dia nggak insecure tuh. Dia gunain apa yang dia punya. Dia nggak punya penglihatan, tapi dia punya mulut untuk ngomong. Akhirnya dia teriak kan, teman-teman tahu cerita itu. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Tahu nggak? Dimarahin sama orang lain. Bahkan banyak orang marahin dia katanya. Diam, berisik. Ah bawel banget lo, udah buta bawel lagi misalnya. Ya. Nah lihat deh bagaimana Bartimeus menanggapi hal itu. Dia nggak langsung, waduh aku kena mental, aku butuh healing. Aku butuh ke gunung kak. Aku gak mau ketemu Tuhan Yesus, aku butuh ke laut. Percayalah, kalau gak ada Tuhan, healing pasti akan menjadi sebuah pelarian ke gunung, ke pantai. Iya. Pulang, Sama lagi. langsung tulis status. Story gelap. Back to reality. Aduh. Mood, Ya berarti lagu kalian belum sedih. healed ya, belum sembuh. Belum heal, kalau mau heal harus sama ahlinya. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan Iya. beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Iya. Datang sama Tuhan Yesus. Nah, si Bartimeus ini dia nggak kena gitu. Kalau dia kena mental dia pulang udah. Tapi dia enggak, justru dia teriak lebih kencang. Yesus anak Daud kasihanilah aku, kau. Sadar. Sampai akhirnya Tuhan Yesus suruh panggil dia dan akhirnya dia ketemu Tuhan Yesus dan akhirnya dia ada breakthrough. Dia disembuhkan. Nah, kita harus melihat cara Bartimeus, apa yang Bartimeus lakuin. Dia fokus sama Tuhan, bukan dengan perkataan orang lain. Artinya gini, kalau kamu nggak bisa nyembuhin mata saya, kalau kamu nggak bisa bikin hidup saya lebih baik, jangan ngomong sama saya. Saya cuma mau dengar dan fokus sama Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan dan yang mampu membuat hidup saya lebih baik. Betul. Fokuslah sama Tuhan, intim sama Tuhan, ya. baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Jangan fokus sama penilaian orang ya, karena capek kalau fokusnya sama penilaian orang gitu ya, karena orang di dunia ada banyak sekali. Yang penting adalah fokus sama apa yang Tuhan ngomong tentang Dan kita. percaya deh, mau sebaik apapun teman-teman, pasti ada yang gak suka. Pasti ada yang ngomongin. Iya. Jangankan kita lah, Tuhan Yesus aja udah Betul. sesempurna itu, tetap aja nggak suka, tetap ada aja Iya. ada yang ngomongin, ada yang mau jatuhin. Ya. Apalagi kita. Tuh. Aku mau nanya nih, ini ada pertanyaan nih. Dulu aku sering banget posting foto selfie di Instagram. Tapi akhir-akhir ini aku udah nggak pernah ngelakuin hal itu karena aku terlalu sering memikirkan pendapat orang lain dalam menilai diri aku. Menurut Pastor hal itu wajar nggak sih? Ya itu dia, berarti kamu sepertinya terpengaruh dengan Iya. kata orang tersebut. Jadi gitu ya. kayak menurut aku jadinya gini, dia tuh terlalu memikirkan penerimaan dia di mata orang lain gitu ya. Jadi Ya. apa ya, aku diterima nggak ya selfieku ini, diterima nggak ya sama mereka ini, jadi kamu pikirin ini oke nggak ya ini, jadi nggak jadi posting segala macam. Nah menurut aku kamu sudah diterima sama Tuhan Yesus ya, kamu adalah anak Tuhan. Jadi menurut aku kalau misalnya memang kamu ingin memposting sesuatu dan memang menurut kamu itu menyenangkan dan dan itu tidak merugikan orang banyak dan dengan sewajarnya, menurut aku nggak apa-apa, nggak usah terlalu pikirin orang lain juga gitu. Karena menurut aku juga orang lain belum tentu sesuai sama apa yang kamu pikirin gitu loh. Menurut aku juga mereka mungkin oh ya udah gitu, kayak biasa aja. Kita yang terlalu banyak asumsi tentang apa yang mereka mau nilai tentang kita sih gitu. Iya nggak sih? Mungkin mereka juga sirik sama kita, makanya suka ngomongin atau nggak suka kritik dan lain sebagainya. But it's okay buat aku, just be yourself. Dan aku rasa kalau mereka nggak ngeritik kamu, mereka nggak ada kerjaan. Jadi ya mereka kritik terus. Tapi kamu harus full sama diri kamu sih, aku rasa. Jadi nggak usah berhenti untuk selfie karena kamu nggak merugikan orang lain. Iya. Kalau
merasa ada yang dirugikan ya mungkin dianya aja kali. Kamunya kan nggak ngapa-ngapain, cuman foto gitu jebret, kamu nggak ngomong, nggak ngata-ngatain, nggak ya gitulah, nggak It's melakukan hal-hal yang okay. merugikan orang Mm-mm. lain. It's okay, lanjutin terus selfie-nya. Satu hari 5 Ya, postingan. banyak ya. Depan, samping, Agak belakang, banyak tuh ya. atas gitu, siapa tahu kan. Alright, nih way out. Aku mau cerita, aku lagi deketin cewek, tapi aku Mm-mm, minder karena keluarganya ini tajir. mm-mm. Sementara aku cuman punya kendaraan roda 2. Bagaimana ya, Pester? Apakah aku harus lanjutin pendekatan aku atau aku harus cut off aja? Aku nih. Iya dong, tanya kamu. Kamu kan ini kan berarti kan kayak lagi deketin cewek, Ya, berarti ya, dari ya, ya, cowok. ya, ya, ya. Buat aku ya buktikan bahwa kamu bisa bertanggung jawab untuk anak ini. Jadi kamu perbesar kapasitasmu Iya, betul. juga, lakukan yang terbaik, jangan minder terlebih dahulu. Mungkin bisa bilang, memang awalnya aku roda 2, tapi nanti naik roda 3, sampai akhirnya Bemo dong. iya, sampai akhirnya aku jemput kamu dengan roda 4, bahkan roda 8, Oi. truk. Maksudnya punya usaha Oh dan iya lain iya 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 sebagainya. iya. Jadi jangan Jadi minder ya, jangan jangan minder, minder. justru itu menjadi pacuan Pacuan buat sih kita sebenarnya, heeh. untuk ya dia, apa namanya, worth it nggak untuk kita fight gitu. Iya iya, dan buat aku yang penting, kamu bekerja keras gitu Mhm, ya, mhm. belajar bertanggung jawab, jangan sampai kayak, "Ah, aku cuman roda 2, ya udah dia harus menerima aku apa adanya." Nggak gitu Mhm, juga ya mhm, mhm. konsepnya. Mhm, mhm, Kita mhm. juga harus, bekerja keras, bertanggung Buktikan, ya. jawab, jadi kita tahu goals kita ke depannya kita tuh jelas, kita mau, pacarin anak orang gitu ya, dan kita juga harus jelas bahwa kita juga harus punya tanggung jawab gitu Iya. dalam hidup kita pribadi, apalagi nanti sama, pendamping kamu gitu. Aku ngomongnya ini pendamping hidup tuh for the rest of your life Iya, ya. Maksudnya buat nanti untuk jadi pasangan hidup kamu, mmm. jadi istri mungkin ya. Jadi buat aku, ya terus terus kembangin kapasitas. Iya Karena dong. ada firman Tuhan bilang begini, "Barang siapa setia dari perkara kecil, maka dia setia juga dengan perkara besar." Ya, Nah, mungkin sekarang kamu punya adalah roda 2, it's okay. Tapi kalau kamu setia sama apa yang Tuhan berikan, karena itu pemberian Tuhan juga, ya, apapun yang Tuhan berikan kamu setia. Pekerjaan kamu, iya. waktu kamu berikan dengan Mmm, sungguh-sungguh, keuangan kamu manage dengan baik, dan lain sebagainya. Maka waktu kita setia dengan apa yang kita punya, walaupun nggak banyak, itu pasti nanti akan dipercayakan hal yang lebih besar lagi iya. sebetulnya. Kuncinya setia dalam perkara kecil. Coba perhatiin deh, firman Tuhan nggak bilang untuk kamu orang Kristen yang percaya Yesus, yang setia dalam perkara kecil, maka kamu setia juga dalam perkara besar gitu. Tapi ini barang siapa? Ini kuncinya, whoever. Siapapun yang kita setia. Makanya kalau kita lihat bos-bos kita di atas sana, direktur kita yang ada di sana, coba lihat bagaimana mereka setia dalam menggunakan atau memanage waktu mereka, memanage keuangan mereka, memanage hidup mereka. Nah, ketika dia bisa setia, maka akan ditambahkan kepercayaan lebih. Kita pun juga seperti itu. Waktu kita dipercayakan dengan hal yang kecil, setia aja. Nanti lama-lama Tuhan percayakan hal yang besar. Ini ngomong tentang kepercayaan sih. Oke. Gitu. Nah, kalau tadi kan ngomong soal insecure 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 Mhm, gitu kan. mhm, Memang kadang-kadang kritik gitu ya, misalnya kalau kita dikritik gitu, itu bikin kita insecure nggak sih? Maksudnya kadang-kadang ya, kadang-kadang mhm, ada yang mentalnya memang dikritik tapi dia evaluasi, tapi kadang-kadang jadi bikin kita insecure gitu. Nah, mhm. gimana sih caranya nih kalau misalnya kita pengen kritik orang gitu, gimana caranya biar kita bisa menjaga perasaan, orang lain atau gimana sih caranya biar mengkritik dengan benar gitu? Memang ini sedikit tricky sih buat aku ya. Iya, Tapi aku mau bilang gini teman-teman, selama orang yang kamu mau kritik atau mau kamu kasih advice adalah orang yang udah dekat sama kamu dan juga tujuannya adalah supaya karena kamu mengasihi dia, iya, karena kamu punya relationship yang baik sama dia, menurut aku yang ngomong aja apa adanya. Karena teman yang baik, sahabat yang baik adalah teman yang ngomongin kamu di depan, bukan teman yang ngomongin kamu di belakang. Kalau teman yang ngomongin kamu di belakang itu teman yang nggak baik. Tapi buat aku sebagai teman yang baik, kita juga perlu terkadang kasih tahu sesuatu buat dia dengan tujuan untuk supaya dia berkembang atau bertumbuh iya. gitu ya. Nggak apa-apa juga. Tapi kan karena kamu udah tahu orangnya, kamu udah kenal, kamu bisa tahu strategi-strateginya tuh. Dan buat aku nggak ada strategi yang pakem sih Mmm, sebetulnya. Ada orang ini yang bisa di tak 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 tak. Oh iya ya, gue salah. Ada juga yang harus gini loh, kamu tuh iya. gini nih. Nah, yang tahu orangnya tuh kamu Iya bener sebetulnya. bener bener Jadi bener. kita bisa
pakai rumus apapun juga, tergantung hubungan kita sama Iya, orang lain. Karena beberapa anak yang kita bina juga sama. Ada anak bina yang kita bisa langsung kasih tahu straight to the point. straight to the point, gini, nggak bisa gini, tak 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 tak. Tapi udah jalanin hubungan terlebih dahulu ya. Jadi mereka, oh gitu ya kak. Tapi ada juga yang kita harus pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. It's okay gitu. Jadi tergantung siapa yang kita kritik ya, dan kita juga Mm-mm. harus kenali dia dulu Kenali ya, dia dulu. pribadinya seperti apa, karakternya seperti apa gitu ya. Mm-mm. Jadi mau mengkritik juga kita punya metode-metode khusus, ada yang bisa langsung, ada yang enggak, ada yang pelan-pelan gitu ya. Jadi kalau hubungannya udah dekat, aku rasa nggak apa-apa sih dia dikritik. Iya Pernah nggak betul, kamu ngeritik sahabat kamu gitu, pernah misalnya lah. dia bau badan gitu. Iya kayak, ih bau lo Iya, gitu. kan, Enggak deng. kalau udah deket kan, kalau udah Iya sahabat iya pasti nggak yang, "Sorry, iya iya. jadi gini, sebenarnya tuh ruangan ini bau wangi." Tapi kan pasti, "Wah gila lu bau banget lu," gitu. Karena hubungannya udah Iya udah deket, deket. gitu. Jadi Iya. bangunlah hubungan terlebih dahulu. Oke, ini aku ada pertanyaan. Pastor, aku pernah tidak sengaja mengkritik Mhm, orang dan membuat dia sakit hati padahal maksud aku baik untuk ya. merubah penampilannya. Aku udah meminta maaf dan menjelaskan maksud yang sebenarnya, tapi dia tidak menerima penjelasan aku dan aku bingung harus melakukan perbuatan apa lagi, Pastor. Wah, ya aku rasa yang penting kamu sudah melakukan bagian Bagian. kamu, Iya. minta maaf. Jadi, masalah dia mau maafin atau enggak, ya itu kembali lagi ke dia. Tapi kamu harus tetap hadir buat dia di jembatan. Aku bilangnya di jembatan gitu ya. Jadi kamu lakuin bagian kamu, minta maaf, say sorry. Kalau dia nggak mau maafin, ya udah nggak apa-apa. It's okay. Iya, Kamu tetap hadir di situ. Toh kalau tiba-tiba dia menyadari bahwa oh dia juga udah minta maaf, mungkin dia maksudnya baik, dia balik noleh ke belakang, kamu masih ada di situ. Saya masih ada di sini sebagai temanmu, nggak iya, kemana-mana. Itu yang akan membuktikan kalau kamu tulus sama dia. iya, Kecuali kalau misalnya tiba-tiba, ah ya udah lu gue kasih tahu kagak mau, itu gue cabut aja lah. Jadi ya mungkin dia juga tuh kan apa gue bilang dia cuma pengen ngeritik, tapi dia bukan teman gue yang sejati gitu. iya, iya, Jadi iya, iya. menurut aku ya hadir aja buat dia, nggak apa-apa, minta maaf, selesai. Iya, dan menurut aku kalau misalnya memang kamu sudah minta maaf gitu ya dengan tulus dan segala macam ya, untuk respon dia memaafkan dan segala macam itu membuat aku itu tanggung jawabnya dia sih gitu. Jadi Mhm buat mhm aku it's mhm. okay, tetap aja lakukan yang baik gitu ya. Kalau misalnya memang kritik kamu waktu itu ada yang salah, ya kamu improve aja untuk next berikutnya gitu. Improve Kalau ya. misalnya mau mengkritik orang segala macam ya kamu bisa belajar dari sana gitu. Tapi untuk dia memaafkan kamu atau enggak, ya buat aku itu bukan tanggung jawab kamu lagi sih. Jadi kayak itu udah sepenuhnya ininya dia gitu loh, tanggung jawabnya dia. Jadi semangat terus gitu ya, jangan jangan sedih lagi, jangan patah semangat gitu ya. Aku percaya waktu kita tetap hadir, ya nanti juga akan pulih gitu pada waktunya gitu Iya ya. iya iya iya. True. Oke, ini satu lagi nih pertanyaan nih. Mhm. Kak, keluarga aku bilang kalau aku gendut banget. Mmm, Mereka bener-bener nge-push aku untuk diet agar aku cepet dapet jodoh karena umurku udah nggak muda lagi. mhm Tetapi aku merasa terbebani akan hal itu sehingga membuat aku merasa sedih. Awalnya aku mhm. pikir keluargaku bisa terima aku apa adanya, tapi malah menuntut aku supaya bisa sesuai dengan keinginan mereka. Gimana ya menurut Pastor? Aku secara pribadi nggak mau menyalahkan siapa-siapa sih, tapi kan kita tahu terkadang ada hal-hal yang sebetulnya maksudnya baik gitu. Keluarga mungkin maksudnya Caranya baik, salah. caranya aja yang mungkin kita nggak suka gitu. Tapi kalau kita lihat lagi sebetulnya hati mereka tuh pengen yang terbaik buat kita. Jadi itu, bisa kita ambil sebagai sebuah, apa namanya, advice yang juga mungkin juga berguna buat kita. Mungkin mereka takut kalau, hidup kita nggak sehat dan lain sebagainya. Aku yakin pasti setiap orang pengen yang terbaik buat hidup kita. Nah, memang, di Kejadian 2 ayat 18 tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan mereka penolong yang sepadan dengan dia. Ini tuh bukan berbicara tentang pasangan hidup aja, tapi ini berbicara tentang penolong-penolong yang lain Mhm. di dalam hidup kita. Salah satunya keluarga, orang tua, kakak, adik, saudara, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Itu yang mungkin bisa membangun kita juga. Iya. Kita perlu orang lain untuk mengingatkan kita terkadang. Aku pun perlu orang lain untuk mengingatkanku. Aku butuh kamu sebagai istriku untuk mengingatkan aku kembali kalau aku udah mulai melenceng. Nah, hal-hal yang kita lihat datang dari keluarga terdekat, justru itu yang juga menjadi perenungan buat kita. Pertanyaannya kita
memang cinta itu bisa menerima kita apa adanya. Tapi apakah dengan cinta yang diberikan itu, apakah kita mau terus seperti itu? Atau kita mau berubah? Atau kita pengen menjadi orang yang jauh lebih baik lagi? Cinta memang menerima kita apa adanya, tapi cinta tidak membiarkan kita jadi apa adanya. Sehingga ada sesuatu yang mau kita rubah. Nah pertanyaannya juga, apakah kita juga mengasihi diri kita sendiri? Karena semua yang diberikan Tuhan itu harus kita jaga. Kerohanian kita, bahkan kehidupan kita, kesehatan kita, itu semua harus kita jaga. Dan mungkin mereka sebagai pengingat aja sih untuk kita memperhatikan hal-hal yang mungkin selama ini, sejauh ini eh, terlepas atau terlewat, nggak kita perhatiin lah. Nah itu dia. Mungkin mereka mengingatkan kita kembali seperti itu. Yuk Iya. sama-sama kita renungkan aja, kalau memang baik buat kita, kenapa enggak untuk kita Iya, iya, lakuin. iya. Why Iya. not? Mungkin caranya yang memang kurang sreg di hati kamu. Cuman mungkin buat aku kalau Niatnya itu. kadang-kadang memang keluarga itu ngomongnya pasti kita lebih ceplos-ceplos ya kalau sama keluarga gitu, sesama kakak adik atau mama papa gitu. Kamu ini dong, urusin dong misalnya gitu. Tapi sebenarnya mungkin di dalam situ tuh mereka sesayang Ya. itu gitu, kayak pengen kita lebih sehat, pengen kita lebih cantik mungkin, pengen kita lebih ya gitulah ya, lebih lebih mungkin posturnya ideal dan segala macam gitu ya, biar sehat lah istilahnya gitu. Kamu juga menjalani hidup juga jadi lebih enak dan segala macam, lebih sehat istilahnya gitu. Tapi caranya mungkin memang kadang-kadang nggak sesuai sama hati kita gitu ya. Kadang-kadang jelek banget gitu. Tapi aku rasa ya percayalah bahwa mungkin dibalik semuanya itu mereka tuh tetap care sama kita gitu ya. Karena kita nggak bisa kontrol perkataan orang sih gitu. Kita Ya. nggak bisa kontrol apa yang mereka mau sampaikan ke kita. Tapi kita bisa menyaring itu supaya kita tetap memfilter mana yang baik, mana yang enggak gitu. Ya, jadi ada filter kan di hati kita. Itulah gunanya untuk kita terus tahu value firman Tuhan seperti apa yang Tuhan katakan sama kita seperti apa. Jadi kalau ada orang yang ngomong tentang kita yang kamu gini dong, kamu gitu dong, value-nya bilang apa gitu. Jadi kita tinggal filter tuh mana yang baik, mana yang enggak gitu kan. Yes, ada juga yang kita harus perhatiin karakternya justru. Emang orangnya ya begitu, dia kalau negor ceplas-ceplos. Iya, ada juga yang Ada gitu juga, tapi kan. gue tahu dia tuh sayang sama gue. Heeh. Tapi kalau dia ngomong, ah dasar kamu. Ih, Iya. ya kayak kamu lah ngomong sama aku misalnya, yang kamu udah gendut banget sekarang, Iya. turunin. Mungkin ada juga keluarga kita, om tante yang ngomongnya lebih ceplas-ceplos lagi. Iya. Misalnya aku pernah dibilang kayak, wih Marsha kamu kayak babon kamu. Tapi ya emang kita harus sadari karakter mereka mungkin yang seperti itu, Iya. ceplos-ceplos karena keluarga ya. Jadi ya Karena deket kan karena gitu dekat, loh. karena dekat. Jadi ya kita lihatnya bukan caranya, tapi justru Hatinya, hatinya niatnya, mereka. Kita gitu. tahu hati mereka sama kita sayang lah. Iya, oke teman-teman, segitulah ya. Kita tuh nggak boleh insecure lagi, tapi kita tetap harus bersyukur. Wah, nggak Amin. kerasa kita udah di penghujung Way Out ya hari ini. Terima Seru kasih banget. teman-teman yang sudah ikutin kita, sudah berdiskusi dengan kita. Iya. Thank you so much ya. Sampai ketemu lagi di Way Out episode berikutnya pasti yang lebih seru lagi sama Sinta Rosari dan juga Marsha Manopo ada di sini. Alright, kalau gitu kita pamit ya. Sampai jumpa dan God bye-bye. bless you. Bye.